Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liska Rahmayanti dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di dalam matematika, yaitu mengenai materi bilangan dan operasi hitung bilangan di sekolah dasar. Nah, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan bilangan? Dan ada berapa macam bilangan, serta apa saja operasi hitung pada bilangan itu. Nah, saya akan menjelaskan pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Nah, simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Macam-macam bilangan meliputi bilangan 0, bilangan negatif, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Nah, bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. Lambang bilangan biasa dinotasikan dalam bentuk tulisan sebagai angka. Ada beberapa contoh operasi bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan perakaran. Bidang matematika yang mengkaji operasi numerik disebut sebagai aritmatika. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan macam-macam bilangan. Yang pertama, bilangan asli. Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana. Bilangan asli dapat dipakai untuk mengurutkan dan mendefinisikan sifat hitungan suatu himpunan. Setiap bilangan, misalnya bilangan 1. Salah satu cara memperkenalkan konsep himpunan semua bilangan asli sebagai sebuah struktur abstrak adalah melalui aksioma Peano. Nah, bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0. Nama lain dari bilangan ini adalah bilangan hitung atau bilangan yang bernilai positif. Contohnya seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bilangan yang kedua yaitu bilangan prima. Dalam matematika, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima, sedangkan angka 4 bukan bilangan prima karena angka 4 bisa dibagi 2. Nah, 10 bilangan prima yang pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jika suatu bilangan yang lebih besar dari 1 bukan bilangan prima, maka bilangan itu disebut bilangan komposit. Nah, bilangan prima adalah bilangan-bilangan asli yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1, atau bilangan yang memiliki 2 faktor dan angka 1 bukan bilangan prima. Contohnya seperti angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan yang ketiga yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0, jadi bilangan cacah harus bertanda positif. Nah, bilangan cacah juga merupakan bilangan bulat positif yang digabung dengan 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, bilangan yang keempat yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Di dalam bilangan bulat terdapat beberapa poin. Poin A, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Poin B, operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Poin C, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan.
Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari seluruh bilangan baik negatif, 0, dan positif. Contohnya seperti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan yang kelima yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P atau Q, di mana PQ bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0, atau dapat dinyatakan sebagai suatu bilangan desimal secara berulang-ulang. Nah, bilangan rasional juga merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan bisa dikatakan dapat dibagi menjadi dua skup besar, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bila kita mengatakan bahwa bilangan rasional berarti di dalamnya sudah mencakup bilangan-bilangan lain seperti bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, dan bilangan-bilangan yang lainnya. Nah, contoh dari bilangan rasional, jika A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC. Bilangan rasional juga merupakan bilangan yang merupakan rasio atau pembagi dari dua angka atau integer, atau dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A merupakan himpunan bilangan bulat dan B merupakan himpunan bilangan bulat tetapi tidak sama dengan 0. Contohnya seperti 1 per 2, 1 per 3, 2 per 3, 1 per 8, dan seterusnya. Bilangan yang keenam yaitu bilangan irasional. Dalam matematika, bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi hasil. Nah, atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi, irasional merupakan bilangan rasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan operasi hitung bilangan. Nah, operasi hitung bilangan pada dasarnya dibedakan menjadi 6 jenis operasi hitung. Keenam operasi hitung bilangan tersebut dibagi bisa dibilang operasi aritmatika. Apa saja operasi hitung bilangan tersebut? Yang pertama, penjumlahan, yang kedua, pengurangan, yang ketiga, perkalian, yang keempat, pembagian, yang kelima, perpangkatan, dan yang keenam, perakaran. Nah, saya akan menjelaskan dari keenam jenis operasi bilangan. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan atau biasa disimbolkan dengan tanda tambah. Penjumlahan adalah cara yang digunakan untuk menghitung total dua bilangan atau lebih. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total atau lebih dari bilangan bulat. Contohnya, ada 2 buah apel ditambah 1 buah apel sama dengan 3 buah apel. Yang kedua, pengurangan, atau biasa disimbolkan dengan tanda strip atau dikurangi. Pengurangan adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Contoh pengurangan, misalnya ada 6 buah stroberi dikurangi 2 buah stroberi sama dengan 4 buah stroberi. Yang ketiga, perkalian. Biasa disimbolkan dengan tanda X atau kali. Perkalian adalah salah satu operasi aritmatika atau operasi dasar matematika yang berfungsi sebagai simbol operasi penjumlahan berulang-ulang. Contoh perkalian misalnya 2 kali 3 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan hasilnya 6, atau bisa juga 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, yang keempat, pembagian, atau biasa disimbolkan dengan titik 2. Operasi pembagian digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Contohnya, Andin mempunyai 10 permen, kemudian Andin membagi 10 permen itu untuk 2 orang. Kita hitung ya, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, jadi hasil dari pembagian tadi, 2 orang tersebut mendapatkan 5 buah permen. Yang kelima, perpangkatan. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari
suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok yang dikalikan berulang tersebut dikenal dengan sebutan basis, sementara banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang tersebut dikenal dengan sebutan pangkat atau eksponen. Contohnya, contoh yang pertama, 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4 sama dengan 16. Contoh yang kedua, 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Yang keenam, perakaran. Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat, walaupun hasilnya tidak termasuk dalam kategori bilangan irasional. Tetapi bentuk akar sendiri adalah bagian dari bilangan irasional. Contohnya seperti akar 2, akar 6, akar 7, dan lain-lain. Nah, apakah kalian sudah mengerti dengan materi yang sudah tadi dijelaskan? Apakah masih bingung? Saya harap kalian dapat mempelajarinya lagi di rumah agar kalian mampu memahami materi yang sudah tadi saya jelaskan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi bilangan dan operasi hitung bilangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.